Baik, di part 1 ini kita akan menjelaskan penjelasan model, unduh bahan render seperti tekstur, elemen penunjang, efek, dan lain-lain, serta setting model dan juga export view. Baik, jadi kita langsung saja ke modelnya. Nah, di sini model yang saya pakai yaitu rumah tipe 36. Jadi, suasana yang saya inginkan itu suasana pagi hari di mana terdapat elemen penunjang manusia yang terdiri dari anak sekolah yang akan berangkat ke sekolah, dan juga suasana yaitu suasana pagi hari. Lalu ada beberapa tekstur yaitu batu alam, tekstur rumput pada halaman, lalu tekstur lisplang, dan juga tekstur seng. Nah, kemudian kita masuk pada langkah berikutnya yaitu mendownload bahan-bahan untuk rendering. Jadi di sini ada beberapa bahan yang kita perlu yang sudah saya sebutkan tadi. Ada tekstur, elemen penunjang, dan juga efek. Baik, untuk tekstur dan elemen penunjang sendiri itu kita download dalam bentuk JPEG atau PNG, file JPEG atau file PNG. Seperti ini. Nah, kalau file PNG itu keuntungannya adalah gambarnya itu tanpa background, sehingga kita tidak perlu memotong background untuk memisahkan dari objek yang ingin kita pakai. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya kita mendownload untuk elemen penunjang manusia. Jadi sebenarnya kita juga bisa mendownload dalam bentuk PNG, tapi karena suasana yang kita inginkan itu, misalnya anak berangkat sekolah. Nah, seperti ini kurang lebih fotonya. Dengan model yang ada, kita lihat kira-kira mana yang kita inginkan, dan pastikan gambarnya itu gambar yang tajam. Nah, lalu kita mencari gambar lain yang kita butuhkan, seperti tekstur batu alam. Pastikan kita mendownload yang kualitas gambarnya cukup baik, dan juga permukaannya itu datar atau dalam bentuk foto yang lurus. Nah, selanjutnya kita akan mendownload efek dalam bentuk file brush. Pada aplikasi Photoshop terdapat satu tools namanya brush. Jadi brush ini bisa kita gunakan untuk mewarnai gambar atau mewarnai objek yang kita inginkan dengan berbagai macam bentuk yang tersedia. Nah, di aplikasi Photoshop sendiri, brush telah dibuat oleh berbagai pihak sehingga memiliki banyak variasi. Jadi ada lightning brush, lalu ada efek-efek brush lain yang bisa kita pakai untuk rendering ini. Nah, di sini saya coba cari light brush. Light brush itu seperti pancaran lampu, cahaya lampu, seperti ini. Jadi ini saya downloadnya dari Brucegi. Jadi Brucegi ini bisa free download. Cukup klik download, lalu kita menunggu. Lalu kita menunggu filenya hingga selesai di download. Jadi file yang di download itu dalam bentuk arsip WinRAR. Nah, di sini saya juga mencari grunge. Grunge itu seperti tekstur-tekstur tembok. Jadi ada retakan, lalu ada plesteran yang kasar. Jadi itu juga bisa kita download untuk kita tambahkan apabila kita inginkan pada bagian model kita. Jadi ini saya download ada Concept Rose. Nah, lalu yang terakhir lens flare. Jadi lens flare itu seperti efek biasan cahaya matahari pada lensa kamera. Jadi dia juga bisa menambah kesan hidup pada hasil render kita. Jadi seperti ini lens flare. Kita download.
lalu tunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke settingan model. Jadi model itu sebelum kita ekspor, kita perlu untuk melakukan beberapa settingan supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, yang pertama kita setting styles. Jadi kita klik window, default try, pastikan centang styles itu aktif. Jadi styles itu seperti ini. Kita bisa mengubah style dari model itu, tujuannya agar hasil ekspor itu tanpa background atau tidak ada gambar langit. Nanti jadinya itu tanpa background. Lalu untuk memperhalus, kita bisa klik edit, lalu matikan centangan edge, lalu pilih profiles, dan ubah angkanya menjadi 1. Kurang lebih hasilnya seperti itu, sehingga garis-garis hitam di pinggir model itu menjadi lebih tipis, dan modelnya menjadi lebih tajam dan juga bagus dalam proses rendering nanti. Selanjutnya, kita setting bayangan. Jadi kita klikkan pada salah satu tools, aktifkan toolbar shadow. Jadi shadow di sini fungsinya untuk mengatur bayangan, ada bulan dan juga ada jam. Jadi sesuai yang sudah saya sampaikan, kita akan mengaturnya sesuai waktu pagi hari. Kurang lebih arah bayangannya seperti itu. Jadi ini menjadi sangat penting teman-teman. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita setting view. Setting view dengan yang pertama kita munculkan dulu toolbar kamera. Lalu kita pilih perintah position kamera. Nah, perintah ini bertujuan untuk menempatkan posisi orang atau posisi dari pengamat dengan tinggi mata normal atau mata manusia. Jadi kita bisa tempatkan orangnya itu di posisi mana saja untuk mendapatkan view ke objek yang kita inginkan. Jadi di sini saya menempatkannya seperti ini dan view-nya yang didapatkan seperti ini. Lalu kita save. Selanjutnya kita melakukan export view. Export view menggunakan program layout. Jadi layout itu adalah program bawaan dari SketchUp layout. Nah, di sini kita masuk, bisa memilih ukuran kertas. Di sini saya pilih A4. Lalu kita klik file dan insert. Insert file yang tadi kita save. Nah, di sini view-nya itu sudah diatur, jadi kita tidak perlu mengatur view. Cuma mengatur dimensinya pada kertas. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika sudah pas, langsung kita export filenya. Nah, untuk ekspor di sini saya menyarankan ekspor ke PDF agar kita bisa mengatur kualitas gambar yang dihasilkan itu lebih bagus. Jadi di sini kita save namanya contoh satu Marcy Zone. Save. Lalu kita pilih output resolutionnya, pilih height. Lalu kita pilih better quality dan kita klik export. Nah, di sini hasil ekspornya akan secara otomatis terbuka dalam bentuk file PDF.